Sini banyak. Halo semua. Halo semua. Iya, perkenalan dulu ya. Ya, nama saya Denis. Saya bekerja di Alien Design Consultant. Saya di Jakarta Selatan. Saya udah punya pengalaman interior itu 5 tahun, hampir 6 tahun. Itu saya bekerja di perusahaannya udah 2 tahun. Terus apa aja sih yang biasa saya kerjain itu biasanya office, terus ada public space juga, terus swasta, BUMN itu juga udah pernah juga dikerjain. Nih, mungkin ada yang mau ditanyain mungkin soal hal-hal pribadi gitu apa? Hal pribadi ya Mas. Kalau dari Mas Denis sendiri, kayaknya melihat mahasiswa sekarang khususnya ya milenial sama zamannya Mas ini masih apa benar kalau zaman sekarang tuh nggak nilai enak katanya sih gitu. Kalau sekarang sorry kenapa? Gimana ya kalau sekarang tuh kata dosen ataupun kata orang-orang dulu bahwa mahasiswa zaman sekarang tuh ya nggak kayak dulu. Oh, oke. Ya, kalau menurut aku sih kayak pasti ada perbedaan, pasti ada. Kayak kalau semisal dulu tuh di zamanku tuh peralihan dari kita lihat image cuma di Google buat referensi, itu peralihan ke Tumblr pada masa itu ya. Dan di Tumblr itu kurang algoritma searching image itu masih agak kurang, nggak kayak Pinterest gitu ya. Kalau Pinterest misalkan kamu nyari apa nanti langsung tuh yang mirip-mirip keluar semua. Nah, kalau Tumblr tuh masih agak-agak ya kurang sesmart itulah algoritmanya, tapi udah bagus. Ya kalau di situ sih aku nggak tahu sih, otomatis mahasiswa zaman sekarang lebih dimudahkan otomatis. Terus ini juga kalau aku rasain ya dari teman-teman yang pernah magang bareng di kantor tempat aku kerja itu mereka lebih high tech gitu, mereka lebih update dengan software terbaru gitu, dibanding mahasiswa di zamanku ya gitu. Dan mudahinnya lagi sekarang juga software yang penunjang pekerjaan kita di desain interior itu lebih relevan dan lebih efisien juga buat dipakai. Gampang kok, belajar 1 jam juga udah langsung oke lah gitu hasilnya. Itu dibanding yang zamanku dulu kayak ngerender tuh bisa ngeditnya aja dengan komputer yang spek mahasiswa bisa 4 jam gitu, terus ngerender 1 hari, jadi besoknya ternyata lampunya kurang terang, ngulang lagi 4 jam 1 hari, kayak gitu terus. Kalau sekarang kayak setengah jam salah langsung ulang cepat sekarang. Jadi kalau menurut aku sih lebih enak, plus juga lebih lebih positifnya juga ada, mereka lebih high tech, lebih kemampuannya lebih bagus lah dibanding zamanku gitu. Sambil ngomong-ngomong ini kan lagi pandemi gitu. Nah, kalau untuk keseharian Mas Denis sendiri, apakah sangat berpengaruh atau ya biasa aja? Kalau secara aku pribadi, otomatis berpengaruh ya. Kalau dari aku kan karyawan nih, jadi otomatis waktu awal-awal pandemi sempat ada kisruh nih, ini harus gimana gitu kan. Sementara kan otomatis banyak proyek yang dipending kayak gitu, karena perusahaan klien juga harus ngatur cash flow, laju uangnya itu juga harus diatur, mereka harus punya uang pegangan juga kan. Akhirnya banyak proyek yang dipending, terus kita kayak akhirnya ada pemotongan gaji dan segala macam. Ngaruhnya sih sampai ke situ. Cuma kalau sampai ke proses desainnya sih alhamdulillah sih lancar sih di timku sih. Jadi kita emang sering orang-orang itu, aku tuh menerapkan di timku tuh jadi bebas bertanggung jawab gitu. Jadi kalian boleh misalkan bosan mau pergi kerja di kafe silahkan gitu. Tapi kita udah pakai WhatsApp call atau pakai video call kayak gitu udah bisa. Jadi sebelum pandemi kita udah menerapkan yang namanya meeting via virtual tuh udah. Jadi kalau proses desain sih nggak ada pengaruh sih. Itu kalau dari aku yang kerja sebagai karyawan. Cuma kalau dari yang freelancer sih anehnya ya. Jadi sebagian besar tuh malah banyak project pas lagi pandemi ini di interior khususnya. Iya.
Itu nggak tahu kenapa di interior tuh lagi kenceng nih malah pas pandemi ini. Mungkin kalau menurut aku karena banyak orang-orang yang tadinya tuh ke rumah tuh cuma buat tidur, sekarang dia kerja di rumah nih. Terus dia bisa lebih detail ngeliatin isi rumahnya, kayak aduh kok rumah gua kok jelek banget ya, berantakan ya. Coba panggil interior kayak gitu misalnya. Iya. Malah jadi banyak kerjaan sebenarnya interior gitu. Itu sih. Iya. Langsung saja sih Mas. Ini kan kita kalau dari temanya sendiri mendesain public space yang selaras lingkungan. Dengan lingkungan ya, boleh. Ini aku presentasi untuk tema itu aku ambil dari salah satu proyekku aja yang ini ya, udah muncul ya. Ya ini jadi kebetulan kantorku kemarin sempat ada propose desain, jadi mengajukan desain untuk renovasi Sarinah. Waktu full screen. Karena waktunya juga nggak terlalu banyak, jadi banyak yang aku skip. Jadi kalau mungkin ada yang belum tahu Sarinah itu apa, jadi Sarinah itu kan mall pertama yang dibangun oleh Soekarno di Indonesia. Jadi itu kayak ikonnya Indonesia untuk memperkenalkan dirinya ke dunia luar, ke luar negeri gitu. Nah, jadi di rencananya Soekarno, Sarinah itu berisikan barang-barang UMKM, isinya kerajinan-kerajinan dari daerah-daerah setempat dikumpulin, dijual semua di sini. Gitu. Dulunya seperti itu konsepnya. Nah kemudian sekarang ini mau di rebranding dengan konsep yang sama, tapi lebih relevan dengan zaman sekarang. Nah di sini aku ngelihat kayak ada banyak value nih yang punya Sarinah. Sarinah ini kayak dia mall pertama di Indonesia. Gitu. Khususnya di Jakarta ya. Kemudian dia punya eskalator pertama juga di Indonesia. Jadi ini legendary banget lah ini si eskalatornya. Dan ini adalah proyek kebanggaannya Soekarno untuk membangkitkan perekonomian di Indonesia pada waktu itu. Dan next, desain konsepnya. Jadi sebelum lebih jauh, sebenarnya kalau kita ngedesain sebuah public space ya, khususnya yang berhubungan dengan profit, dengan keuntungan bisnis gitu, kita harus tahu sih value apa yang harus kita angkat di perusahaan atau di proyek tersebut. Kayak di Sarinah ini kita melihat bahwa Sarinah itu punya dampak yang sangat besar di kehidupan masyarakat Indonesia. That's why aku mau angkat di sini value-nya people. Dan kemudian dia sebagai tempat untuk menjual produksi UMKM, terus kerajinan segala macam, jadi dia membutuhkan profit. Nah dari produk-produk ini itu produk-produk yang juga Indonesia itu kan terkenal kan produk-produk yang sangat ramah dengan lingkungan, bahan-bahan alami, pewarna alami dan segala macamnya gitu. Jadi juga membantu sustainable dari si planet itu sendiri. Gitu. Dan biasanya kalau emang ini agak-agak membuka tabir keburukan dari proyek-proyek di Indo ya. Jadi sebenarnya desain sustainable itu agak-agak gimmick bahasanya. Gitu. Jadi tidak ada bangunan yang benar-benar itu sustainable tuh menurutku nggak ada. Itu cuma gimmick aja. Cuma memang bisa di mana sebuah bangunan itu meminimalisir buangan limbahnya itu bisa diminimalisir tuh bisa. Tapi tetap menurut aku pribadi dosa dari seorang desainer baik itu interior ataupun arsitek itu adalah apapun yang dibangun pasti sedikit akan tetap merusak. Sesedikit apapun pasti akan tetap merusak sih. Gitu. Okay, next. Nah dari sini dari value 3 tadi aku kembangkan. Jadi pertama Sarinah itu harus unik di Sarinah yang baru ini. Karena sudah banyak mall-mall di Jakarta udah ratusan mungkin ada mall. Itu jadi aku pengen yang unik. Gimana caranya Sarinah ini tetap bisa bersaing dengan keunikannya, terus menjadi local pride, jadi kebanggaan baik itu Indonesia maupun di Jakarta sendiri. Terus kemudian able to compete, itu bisa berkompetisi dengan industri serupa. Gitu. Terus stay relevan. Jadi walaupun Sarinah itu dari masa lalu, tapi dia bisa relevan di masa mendatang. Dia bisa tetap keep up dengan perkembangan zaman. Mungkin 20 tahun ke depan masih ada dan yang datang pun juga masih banyak, kayak masih relevan lah dengan zaman mendatang. Terus a movement, jadi karena Sarinah ini banyak banget ya background yang mall pertama, eskalator pertama, jadi aku pengen buat ini adalah sebuah movement. Karena kalau kamu dengar ya, kayak kemarin kan sempat tuh McD-nya tutup ya, terus orang-orang pas lagi COVID malah rame semua, terus nongkrong depan McD.
ngeliatin McD itu terakhir kalinya gitu. Itu jadi kayak di situ aku ngeliat kayak ternyata Sarinah itu sebegitu berartinya loh buat masyarakat, karena banyak bayangin dari tahun 60-an sampai tahun sekarang kan udah banyak dong beberapa generasi yang related lah dengan Sarinah gitu. Dia merasa ada keterikatan batin dengan Sarinah. Maka itu bisa jadi sebuah movement juga gitu. Nah dari sini ya, ini target konsumernya standar banget. Kemudian target untuk bisnisnya siapa aja juga oke, standar. Kemudian desain approach-nya. Nah biasanya kalau aku ngedesain itu aku pertama kali banget ngelihat dari brand identity atau corporate identity-nya. Itu nggak boleh kita langgar sama sekali. Jadi warna apa, bahasa desain dari logonya itu apa, terus visi misi perusahaannya itu apa, segala macam tuh harus kita jadiin itu pakem kita dalam mendesain gitu. Baru nanti setelah kita udah mempelajari, memahami pakemnya, baru kita bisa explore gitu. Tapi tidak keluar dari faedah-faedah corporate identity-nya itu. Jadi aku ngelihat di sini Sarinah ini fun fact ya. Jadi Sarinah ini logonya adalah tulisan tangannya Soekarno yang kemudian dijadikan logo gitu. Ya. Jadi aku ngelihat di sini bahwa jadi Sarinah itu sedikit background itu adalah nama dari pengasuhnya Soekarno waktu dia kecil, yang bisa dibilang sedikit menggantikan peran dari ayah dan ibunya Soekarno. Karena setiap hari dia sama pengasuhnya ngajarin banyak hal ke dia, baik soal budi pekerti, soal cara bersosialisasi, pelajaran. Jadi dia tuh sangat related lah dengan si pengasuhnya ini. Makanya terus dia kayak buat logo Sarinah ini, dan apa ya, sangat humble gitu dari tulisan tangan yang ya bisa dibilang juga nggak bagus, nggak rapi, tapi bisa jadi logo yang sangat autentik gitu, unik. Jadi di sini aku nge-grab gitu apa sih value dari logonya itu. Jadi kayak ada banyak garis-garis yang curve apa adanya, nggak lengkungannya nggak sempurna dan segala macamnya. Ya ini basic dari gaya desain yang mau aku terapin tuh. Biasanya aku ngambil 3 opsi biasanya. Nanti aku gabungin entah yang satu di elemen apa di ceiling apa dimanapun gitu. Ya material scheme-nya. Oke, kemudian ini kita agak cepat aja. Nah ini lobbynya. Terus kemudian, nah ini kita masuk ke lobby utamanya. Jadi lobby utamanya tuh harus yang benar-benar begitu masuk, ini Sarinah nih, Indonesia banget ya. Ini eskalatornya pertama, ntar eskalatornya tuh di kanan kiri ada LED, bisa kayak jadi perjalanan mesin waktu gitu. Begitu kita naik eskalator itu benar-benar ada LED yang menampilkan sejarah perjalanan perekonomian atau mungkin menampilkan juga pengrajin-pengrajin Indonesia. Ini kayak benar-benar is the new normal gitu loh. Jadi dari masa lalu tuh kita bisa menyajikan ke masa depan tuh kayak nyertain ke anak cucu kita, ini loh ini perjalanannya kayak gitu. Jadi ini lebih ke gerbang dimensi waktu sih aku buatnya. Nah, terus untuk di atriumnya sendiri kayak di void di mallnya itu aku pengen buat ceilingnya tuh kayak kontur keberagaman geografis di Indonesia. Jadi kayak peta kontur gitu aku buat ceiling, terus di bawahnya aku buat area komunal dengan kursi yang beraneka ragam warna mencerminkan dari berbagai macam suku di Indonesia gitu. Di sini benar-benar aku gede space bisa buat mungkin ada event apa gitu. Kalau begitu, kemudian nah ini kalau kamu lihat ya dari presentasiku ini aku suka banget gabungin antara unsur tradisional aku tabelakin aja dengan warna-warna yang sangat vibrant gitu. Ya ini nggak perlu takut sih sebenarnya, jadi ternyata relevan kok apa ya ornamen-ornamen tradisional kita. Gimana Mas Denny? Kalau apa ya bisa selaras dengan lingkungan? Tapi kalau kita lihat sekarang ya, kalau lingkungannya duluan yang udah hancur. Ya. Sebenarnya gini sih, Bi, kalau selaras dengan lingkungan itu kan, ya lingkungan itu kan banyak hal di lingkungan ini. Kayak yang tinggal di lingkungan pun itu juga termasuk di dalam komunitas lingkungan juga, terus alamnya juga, sosial, budaya, ekonomi, semua aspek yang ada di kehidupan itu sebenarnya di lingkungan itu juga gitu. Terus kalau semisal lingkungannya udah hancur, ya itu harus jadi apa ya? Harus dipelajari gitu. Jadi ada project yang memang tipikalnya itu buat
naikin level, ada juga project yang tipikalnya buat memecahkan permasalahan. Nah, kalau contoh semisal project yang memecahkan permasalahan itu kayak semisal apa ya? Ini Sarinah itu juga termasuk gitu, maksudnya dengan keadaan Indonesia yang banyak UMKM, terus banyak juga pengrajin, banyak startup yang punya produk-produk yang jenius, yang inovatif gitu. Tapi mereka juga memasarkannya masih dengan sendiri gitu, atau enggak dengan bergabung dengan join dengan e-commerce atau perusahaan swasta yang lain gitu. Sementara dari pemerintah sendiri kan saat ini belum ada yang belum ada yang benar-benar menaungi banget ya, kecuali kemarin sempat ada Dekra, ada pameran. Cuma kan tempat yang fixnya nggak ada tuh, kayak mall yang khusus kamu atau apa gitu. Nah itu juga termasuk dari yang kamu tanya tadi, karena keadaan industri kreatif Indonesia ini menarik ya, lagi sangat meningkat banget, dan momentumnya itu harus dibarengin juga dengan ketersediaan fasilitasnya, yaitu si Sarinah itu tadi. Ini kalau kita ngomongin soal Sarinah tadi ya, gitu. Jadi itu sih, jadi sebenarnya permasalahan lingkungan tuh pasti kalau mahasiswa tuh pikirnya lebih ke kerusakan alam, suhu yang meningkat dan segala macam ya, sementara lebih luas dari itu gitu. Dan kalau kita terfokus aja sama kayak misalkan kita harus yang ramah lingkungan atau segala macam, itu juga nggak akan bisa terselesaikan 100% gitu. Contoh semisal halnya kayak gini, ada kita mau bangun di bantaran kali, misalkan let's say kita mau bangun rumah yang bisa let's say mendaur ulang air atau apa segala macamnya. Kita cuma ngedesain rumah doang, tapi kita nggak mikirin soal kalau rumah itu punya sistem daur ulang air, masyarakatnya mampu nggak ya buat bayar listriknya dan segala macam. Itu kan keadaan sosial, ekonomi, terus masyarakat ngerti nggak caranya gimana, mereka aware nggak dengan teknologi yang ada. Itu dia semua tuh rentetan rantai rantai permasalahan yang harus dipikirin juga gitu sebenarnya. Nggak melulu cuma tuh semua tuh soal tanaman, pohon, soal itu sih. Kalau sustainable environment tuh nggak melulu soal itu kalau menurutku ya gitu. Nah, setuju banget Mas. Bahkan sekarang kan yang kantor-kantor sekarang tuh cuman mengedepankan tampaknya ramah lingkungan, dibanyakin pohon, tanaman. Padahal kalau lihat dampaknya sendiri itu cuman bisa dirasain kalau di dalam, maksudnya dalam artian cuma tampak, tapi dinamika sendiri jadi nggak tahu. Aku sekalian sudah share satu project cukup high tech sih. Oke. Nah jadi udah kelihatan ya. Nah, jadi ini projectnya Gesit. Kalau belum yang lebih tahu ya, Gesit itu perusahaan motor listrik buatan Indonesia, diproduksi oleh Indonesia, didesain oleh anak bangsa juga, Indonesia juga gitu. Dia itu produsennya Wika Otomotif. Nah, mereka ini kan yang namanya motor listrik itu kan pasti kan diciptakan untuk agar ramah lingkungan, energinya itu bisa diperbarui terus menerus gitu. Karena motor listrik itu pasti misalkan yang kepakai 50, dia juga nge-charge 20%. Jadi sambil jalan sambil nge-charge, sistemnya kayak gitulah intinya. Nah, di showroomnya ini showroom utamanya mereka tuh pengen ramah lingkungan, eco design itu tuh bukan cuma gimmick naruh rumput sintetis doang dalam. Pasti sering dong melihat kayak temanya eco design tapi cuma naruh rumput sintetis. Nah, terus gunanya apa gitu. Sementara kalau kita pikir rumput sintetis itu dibuatnya kan di pabrik. Ada limbahnya juga, plastik lagi kan. Nah, itu hal-hal yang menurut aku tuh gimmick gitu loh. Jadi terkadang kalau mikirin soal eco design, ramah lingkungan itu nggak secetek itu bukan cuma soal sertifikasi juga, kayak bangunan terus kita dapat green building. Jadi kalau kamu ntar di dunia kerja bakal sering dengar yang namanya sertifikat green building atau apalah gitu. Jadi nggak cuma soal sertifikat menurutku ya, walaupun memang ya sertifikat itu diperlukan sih, tapi lebih ke
apa ya, kita harus mikirin banyak aspek lah gitu, nggak cuma kayak saya mau tanam tanaman aja deh atau nggak banyakin apa, nggak sesimpel itu sih sebenarnya sustainable itu. Karena lihat saya gini, sebuah gedung banyak pohon tapi listriknya boros, ya nggak sustainable juga. Atau enggak airnya daur ulang limbahnya juga nggak benar, juga ya udah sama aja bohong gitu. Terus udah kan, terus habis itu nah yang basic ini, jadi aku nggak nampilin ini sih kayak rumput sintetis atau tanaman-tanaman di indoor tuh enggak, tapi di sini aku memperbanyak lampu yang menggunakan energinya itu sangat minimal. Ya kalian pasti sudah tahu tuh LED gitu. Walaupun kesannya itu gimmick juga, cuma itu sangat-sangat penting loh. LED zaman sekarang tuh kalian harus eksplor sih, mumpung masih mahasiswa. LED itu banyak, lampu tuh nggak cuma yang bolam nongol di ceiling atau cuma indirect doang, lampu itu banyak banget macamnya. Terus kalian tuh bisa eksplor juga dari lampu itu bisa dibikin kayak gini, bisa dibikin kayak gitu. Nah, contoh penerapan lampunya kayak gini. Nah, ini kalau kalian lihat ya, di atas ini kan ada namanya ceiling track ini, yang segitiga, nah itu kan kayak lampu neon, tapi itu sebenarnya LED tube. Itu wattnya sangat rendah. Ini mereka, aku tuh nerapin high tech-nya lebih ke situ, lebih ke lampu-lampunya tuh semua tuh menggunakan energi yang sangat efisien. Terus juga di sini ada tempat charge juga, di depan ada solar panel, jadi bisa buat sumber listriknya tambahan juga untuk si showroom ini, kayak gitu. Terus orang-orang bisa masukin motor, misalkan mau numpang nge-charge baterai doang, udah mereka bisa parkir depan, terus bisa bawa baterai ke dalam, bisa nge-charge di sini juga. Karena menurutku dalam jangka waktu mungkin 5 tahun ke depan sih Indonesia udah mulai banyak banget yang pakai motor listrik sih. Dan kalau kalian sadar ya, pas lagi PSBB kemarin tuh udara tuh beda deh, segar, terus nggak panas, sejuk gitu. Sekarang udah mulai PSBB-nya hilang, udara udah mulai pengap lagi, sesak lagi, panas lagi. Itu benar-benar kerasa loh, ternyata polusi itu saya berpengaruh gitu. Makanya dari showroom ini tuh kita memudahkan banget buat orang-orang yang punya motor, mau nge-charge bisa. High tech-nya di situ. Terus ini aku adalah gimmick tanaman dikit di dalam biar kesannya agak hijau dikit. Nah kalau di sini aku cuma ngasih tahu bahwa lighting itu bisa berpengaruh juga, karena kalau konsumsi listrik di sebuah showroom tuh bisa dalam sebulan itu bisa mungkin 10 juta tagihannya, 10 juta rupiah sampai mungkin 15 juta rupiah tagihannya, bisa sebesar itu tagihannya. Jadi kalau kita menggunakan lampu-lampu konvensional, neon biasa, lampu PL itu ngaruh sih. Tuh. Ada lagi yang mau ditanyain nih? Ayo tanya ya. Ini kalau dari Instagram gimana? Ada yang tanya nggak? Kalau dari kamu sendiri gimana? Di kampus tuh sejauh apa sih ngebedah desain yang ramah lingkungan itu sejauh apa sih di kampus tuh ngebedahnya gitu? Karena kan ya aku dulu di kampus yang sama nih sama kamu nih, gitu kan. Kalau dulu mungkin isu soal eco design tuh nggak terlalu banyak dibedah ya sama pengajar atau sama pihak kampus sendiri tuh nggak terlalu banyak dibedah gitu. Paling aku cuma dikasih opsi-opsi kayak ini bahannya nih pakai yang kayak gini-gini aja, dah gitu doang. Tapi pengkondisian suhu ruangan, cahaya alami itu kurang terlalu mudah sih di zaman dulu. Kalau di zamanmu gimana sekarang? Jujur Mas, kalau di sekarang ada sih beberapa dosen yang benar-benar nyoba ngulik tidak Noel kita. Tanpa dalam sebuah bimbingan ataupun public itu kita harus nanti eco design dan ngasih tanaman, tapi berasal di material ataupun pencahayaan seperti yang Mas Denis bilang tadi. Cuman kembali lagi, mahasiswa tuh kadang malas ngeksplor.
malasnya. Jadi taunya ketika dia tahu eh, aku mau lampu TL, dia mau lampu TL itu karena dia taunya ya lampu itu. Iya, taunya lampu osram gitu ya. Kan Ya sebenarnya saran aku ya, jadi kalau mungkin mager udah pasti ya, mahasiswa aku dulu juga mager sih. Cuma YouTube tuh mempermudah sih. Sekarang apa-apa tinggal lihat aja di YouTube. Terus kalau masih zaman baca buku mungkin ke Gramet, numpang-numpang baca. Udah kayak 30 hunian ramah lingkungan kayak gitu-gitu kan. Itu juga bisa. Atau ya sharing aja, bikin aja kayak gini, undang-undang ya senior yang lulus atau gimana buat nanya-nanya gitu, misalkan kayak 5 orang doang misalnya, gimana sih kalau mau ramah lingkungan gitu. Tapi itu sih aku apalagi sih ngeliatnya sih kalau ramah lingkungan tuh lebih kompleks sih permasalahannya. Jadi untuk mencapai desain yang benar-benar ramah lingkungan tuh harus semua sektor tuh harus bisa diselesaikan. Ini Mas, kalau dari Mas Denny sendiri terakhir itu kapan? Kenapa? Ke Solo. Terakhir kali ke Solo? Iya. Iya. Oh, terakhir kali ke Solo itu kemarin sih, sampai 3 bulan yang lalu sih. Lagi ada project di Solo. Enggak deh, 5 bulan, sorry, sebelum COVID deh. Nah, di kampus sendiri, apalagi kampus seni rupa ya, bangunan tuh setiap 1 tahun harus ada 1 gedung besar yang berdiri di kampus itu. Sementara kalau dilihat dari situ, lahannya dipangkas, tapi dari kampus sendiri nggak ada upaya lagi. Penghijauan kan nggak harus di lahan yang luas sih, malah kayak ayo kita buat gedung yang gede biar banyak yang tertarik. Iya. Menurutku sih Mas ya, di ekodesain itu elemen itu sebenarnya bukan cuma di lingkungannya, benar kata Mas Denny, mengambil dari sudut pandang material ataupun elemen lain, pencahayaan, sirkulasi. Nah, cuma kalau tadi ya soal masalah gedung gede terus area serapannya atau area penghijauannya kurang kan jadi makin panas ya. Balik lagi sih semuanya tuh dari visi dan misi dari entah institusi atau dari perusahaan itu sendiri mau ke arah mana gitu. Jadi memang kita sebagai desainer tuh emang harus kritis sih melihat hal kayak gitu. Kita nggak boleh kayak ya udahlah terserah mereka, nggak bisa juga gitu. Tapi kita juga harus bisa berkompromi dengan idealis kita gitu. Misal kita kayak aku jujur tuh orang yang suka banget pohon. Jadi aku tuh lebih milih tempat-tempat nongkrong nih, kalau kamu lihat ya itu depannya pohon. Iya Mas ya. Tanaman semua gitu. Aku tuh lebih suka tempat-tempat yang banyak hijaunya gitu. Apa ya, mata tuh jadi adem gitu. Cuma untuk di project aku pribadi, kalau aku udah kerja di let's say sebagai profesional, aku sih ngikutin klien sebenarnya. Aku memberikan saran ke mereka. Kita tuh butuh Pak, mungkin di sini ada vegetasi, ada hijauan, di sini kita butuh bukaan untuk angin dan segala macam. Ya itu semua balik ke klien. Mereka tuh value yang mau dikejar di perusahaan itu apa? Apakah mereka saya nggak butuh penghijauan, saya butuh ruangan ini cukup buat berapa puluh orang. Ya kita itu dunia profesional ya, klien adalah raja, kita penasehatnya. Gitu. Nah kalau selama mengalami project nih Mas, berarti itu lebih gimana ya? Apakah para klien tuh ketika kita memberi saran ke arah ekodesain tersebut, itu tuh lebih banyak diterimanya atau enggak? Untuk beberapa proyek besar, aku dulu pernah handle bandara juga soalnya di Makassar. Sekarang lagi pembangunan. Ntar search saja Sultan Hasanuddin New Airport, ntar langsung keluar gambarnya. Nah, itu. Jadi
Kalau untuk beberapa bangunan besar kayak bandara, terus mungkin gedung, rumah sakit, itu yang skala besar itu mereka membutuhkan sertifikat green design gitu. Nah, sertifikat green design itu mereka harus benar-benar memperhatikan bahan-bahan material-material yang dipakai. Cuma sekarang material-material yang tersebar di seluruh pasaran itu katanya sih udah dapat sertifikat yang green design, ISO, apalah segala macam sertifikatnya sudah ada yang berbau green design. Cuma balik lagi, apakah benar green design? Saya juga tidak tahu. Gitu. Nah, jadi beberapa klien yang aku tanganin, mereka nurut karena mereka butuh sertifikat itu. Cuma ada beberapa juga yang ya udahlah apa aja material terserah. Ada juga yang mungkin mereka lebih ke orientasinya ke budget kayak gitu. Tapi apapun material yang aku pakai sekarang ya kamu coba misalkan search HPL. Semua HPL itu rata-rata udah dapat sertifikat green. Aku nggak paham sih gimana cara dapatnya, tapi ya udah ada kayak sertifikat green. Terus misalkan kamu lihat karpet merek apa gitu semua di sertifikat green, label green apa. Iya. Nggak tahu. Jadi aku nggak bisa benar-benar bilang sebuah desain itu 100% eco design itu membingungkan menurut aku, bro. Membingungkan. Kecuali rumah zaman dulu mungkin tuh kayak pendopo, di masa. Gitu. Ya realitanya gitu sih, Dek. Mas, kan udah sesi tanya jawab. Ada nggak sih kayak udah mau habis ya? Buat mahasiswa. Pesan-pesan buat mahasiswa. Kamu mau dipesanin apa nih? Aduh. Enggak. Apa sih kalau kesal kamu sebagai mahasiswa itu apa? Biar aku ngerti nih, ngasih wejangan itu apa gitu. Aku sih Mas ya, jujur ya, mungkin nggak tahu habit aku yang udah kayak gini atau gimana. Belum kayak susah-susah banget, enggak sih. Cuman kalau lihat teman-teman gitu loh, kayak kok mereka suka sih mepet. Mereka suka apa, sorry? Mepet, maksudnya mepet kayak yang deadline-nya tuh kayak yang udah dekat. Iya. Oke. Zamannya Soal masih deadline, percaya atau enggak? Ya, semua tergantung dari kita gimana mengatur waktu sih sebenarnya. Intinya kalau kalian mau ngerjain tugas itu tetap aware lah dengan waktu yang ada gitu. Misal seminggu ya nggak usah aneh-aneh. Apa yang bisa dikerjain seminggu ya kalian kerjain aja itu gitu loh. Nggak usah yang kayak tapi ini kurang itu, lupain. Yang penting seminggu selesai gitu. Terus yang kedua, percaya atau enggak di dunia kerja kalau kalian merasa deadline di perkuliahan itu menyiksa, deadline di dunia 10 kali lebih menyiksa. Tenang aja. Ya. Tapi gini, aku percaya hal-hal kayak gitu tuh bisa membangun diri kita buat lebih improve gitu kan. Nah dalam hal deadline, aku itu kalau nggak bisa tuh lama banget. Kalau misalkan kayak aku nge-layout itu misalkan bisa 3 hari gitu zaman dulu, bisa nggak sih motornya? Orang mau freestyle. Iya, jadi kalau zaman dulu aku nge-layout tuh butuh waktu yang lama. Terus pas aku kerja deadline-nya mepet, aku awal-awal kewalahan kayak gitu kayak gimana caranya gitu. Terus ya udah akhirnya jadi improve, jadi lama-lama kayak udah terbiasa kan, awal-awal kewalahan, lama-lama udah mulai cepet terus jadi cepet gitu. Jadi ketika deadline mepet, percaya atau enggak, kerja kita akan semakin cepat, kita akan ngikutin kok. Karena kita basicnya tuh sebagai manusia kan makhluk yang paling mudah beradaptasi. Jadi apapun kendalanya, jangan stres, tetap tenang aja, semua pasti selesai pada waktunya, aman-aman aja. Oke, itu tadi tadi kan kita udah disampaikan materi yang sebenarnya benar-benar berguna nanti kita di dunia kerja. Dan makasih banyak buat Mas Denis buat pesan-pesannya buat mahasiswa di situ Jakarta.
Aku boleh Ya. pesan satu lagi nggak? Masih 5 menit nih. Silakan. Ini sebenarnya 10 Nah, menit 30 menit lagi aja boleh. kamu masih berapa lama lagi sih? Masih Oh, 7 menit ya. Jadi iya. kalau yang aku alami dulu ya waktu kuliah di situ, aku kurang belajar gimana caranya nge-branding diriku sendiri. Aku terlalu sibuk bagaimana cara mengolah desain itu biar kelihatan wah atau gimana gitu. Itu jujur ketika kita mulai masuk ke gerbang dunia kerja itu persaingannya tuh sangat-sangat ketat banget. Aku kerja dulu awal sebagai sales. Karena jujur yang nyari tempat kerja susah ya pada waktu itu. Terus udah aku jadi sales, di situ aku mulai belajar kayak sales itu kan ngomong, jualan. Ini yang aku nggak dapet dari kampusku dulu. Kamu nyadar nggak sih kalau mau nggak tahu sekarang mungkin teman-temanmu udah beraneka ragam daerah yang kuliah di ISI ya. Kalau zaman aku dulu kan kebanyakan kan orang-orang ya dari Solo sendiri atau mungkin dari ya sekitaran Solo lah. Gitu. Jadi kita tidak banyak terbuka gitu dengan cara berkomunikasi. Kita masih berkomunikasi itu yang kalau bahasa Jawa pakai wuh, keenakan, kayak gitu loh. Iya. Jadi kita harus bisa beradaptasi, kita harus berani buat ngomong sama orang gitu. Kita harus pick up kayak itu desainernya desain gue kayak gitu. Itu yang aku sangat gak dapat, jadi apa-apa tuh minder ngelihat anak dari kampus lain tuh bagus kayak gitu. Itu yang harus kita coba berhilangkan karena kita tuh setiap individu punya keunikan masing-masing gitu. Tuh. Caranya gimana? Percaya nggak percaya, aku dapat ilmunya dari nonton Mario Teguh. Wah. Gimana tuh Mas? Gimana? Ya, kamu lihat aja cara dia ngomong, terus mungkin kamu cari di YouTube kayak gimana cara kita public speaking ke orang. Terus apa yang harus kita kurangi, terus kalau orang Jawa anu, itu kayak gitu kayak harus dikurangin banget. Bayangin kalau kamu kerja di Jakarta yang isinya orang-orang dari luar negeri, ekspatriat gile-gile gitu, terus kamu nganu lucu gitu. Itu harus dikurangi. Kamu harus branding tuh dari sekecil itu, cara lo ngomong tuh harus benar-benar dilatih. Terus yang kedua, jangan merasa puas. Interest tuh harus dilihatin, dipantengin nih update-nya desain apa segala macam tuh harus benar-benar diperhatiin sih. Oke, kita boleh lah stick dengan apa yang diajarin kampus kita ya. Tradisi menjawab globalisasi tradisional atau segala macam boleh gitu. Tapi sayangnya di dunia kerja itu kita harus tahu globalisasinya dulu nih. Globalisasinya itu lebih menekan tradisi soalnya gitu. Karena tergantung ya, kamu mau jadi desainer yang idealis atau mau jadi desainer yang realistis gitu. Tergantung. Tapi jangan terfokus di tradisinya aja, lu harus fokus juga dengan perkembangan zaman di luar sana yang udah bahkan di Jakarta aja udah ketinggalan gitu, gimana di Solo gitu. Itu harus kita harus benar-benar aware sih sama itu sih. Ini aku kasih pesan ke kamu karena apa, gak ada yang kayak pesan kayak gitu ke aku zaman dulu tuh gak ada. Oke, makasih banyak gitu, gak ada. Jadi kayak semuanya tuh adem ayem, terlihat tidak ada apa-apa. Pas sudah ke dunia kerja biar wah kerja apa nih gitu. Itu sih harus dipelajarin. Jadi sebenarnya aku sih pengen sih bilang ke dosen kayak Pak, kayak perlu deh di kampus tuh ada kelas self branding atau kelas bisnis. Itu penting banget kelas bisnis. Kalau memang kita diciptakan untuk jadi entrepreneur, ya harus ada kelas bisnis. Kita harus ngerti apa aja plan yang harus kita siapin, plan bisnis gimana, hitungan RAB itu sedetail apa sih? Apakah desainer perlu ngitungin paku? Enggak juga. Apa kayak gitu-gitu loh. Enggak tahu gitu loh. Aku keluar dari ISI jujur enggak sedetail itu taunya gitu loh. Masih awam banget gitu. Itu sih aku pengen bilang juga nih kalau ada dosen-dosen yang denger nih Pak, pelajaran self branding itu penting, pelajaran entrepreneur bisnis itu udah ada, aku tahu udah ada deh, tapi mungkin masih ada nggak sih pelajaran entrepreneur di presentasi? Nah, kita harus lebih diperdalam lagi sebenarnya. Oke, kita presentasi, strategi bisnisnya gimana? Kita harus dapat keuntungan berapa dari biaya produksi, hal-hal kayak gitu tuh kita dapetin kan cuma belajar dari lapangan ya. Kita coba-coba dapat proyekan-proyekan sampingan, tapi kita sebenarnya juga harus dapat itu dari kampus. Karena semua itu udah ada pakemnya sebenarnya. Gitu. 2 menit nih. Itu sih pesanku. Jadi buat kalian semua
ketika kalian tidak mendapatkan pelajaran itu dari kampus, kalian harus tetap perkaya di kalian sendiri, jangan mau stuck aja kayak gitu. Tapi jangan cuma nyalain kampus, kalian percuma cuma nyalahin tapi nggak bisa berdikari gitu loh. Kalau nggak dapat cari sendiri, nggak dapat cari sendiri. Gitu. Ini motivator gue malahan. Jadi Itu sih. itu tadi pesan dari Mas Denny kan berguna banget sih, berguna banget. Daripada nanti kita kaget di kedepannya kan ya Mas ya. Benar. Iya. Makasih banyak ya Mas Denny. Semoga lancar ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kayaknya cukup ya Mas. Terima kasih banyak untuk hari ini. Oke. Sip. Oke. Thank you semua yang ditonton ya. Dah. Ayo.